Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman Arif dari kelas R1G Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ingin menjelaskan sedikit narasi beberapa materi yang dikasih oleh Bapak. Yang pertama adalah menjelaskan tentang akhlak. Pengertian akhlak secara istilah menyebutkan bahwa akhlak adalah suatu sifat baik yang biasanya akan memiliki akhlak yang baik juga. Dan sebaliknya, jika seseorang yang memiliki sifat tidak baik cenderung memiliki akhlak yang tercela. Pengertian ruang lingkup akhlak. Ruang lingkup akhlak meliputi akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak kepada manusia, serta akhlak kepada alam semesta. Dari sisi penyerapan makna akhlak juga dapat menimbulkan perkembangan makna, yakni etika dan moral. Pembinaan akhlak merupakan suatu usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan melalui usaha sendiri dalam rangka mengembangkan akhlak para anak didik agar mereka mempunyai akhlak yang mulia dan memiliki kebiasaan yang terpuji, atau dengan kata lain, anak didik diharapkan bisa menjadi pribadi yang berakhlakul karimah. Selanjutnya, mampu menjelaskan sumber-sumber ajaran agama Islam. Yang pertama, pengertian Al-Quran. Dalam agama Samawi, sumber ajarannya mutlak dari Tuhan yang bersifat otonom dan tidak mungkin adanya campur tangan manusia. Adanya campur tangan manusia di dalam penetapan serta pencetusan sumber ajaran berarti menghilangkan kemurnian ajaran itu sendiri. Keberadaannya pun patut dipertanyakan. Al-Quran secara harfiah berarti bacaan. Memang Al-Quran diturunkan untuk dibaca, difahami, direnungkan, kemudian diamalkan. Pengertian Al-Quran menurut istilah. Firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat untuk manusia dan disuruh untuk mempelajarinya. Menjelaskan Al-Quran sebagai firman Allah berarti seluruh isinya mutlak dari kalam Allah Subhanahu wa taala sebagai sifatnya yang absolut. Juz Al-Quran tidak bisa dimasukkan unsur kalam manusia yang relatif, maka itu keberadaannya tetap dijaga. Definisi di atas mengandung beberapa khususan sebagai berikut. Pertama, Al-Quran sebagai wahyu Allah yaitu seluruh ayatnya. Al-Quran adalah wahyu Allah yang tidak ada kata satu pun yang datangnya dari perkataan atau pikiran Nabi. Yang kedua, Al-Quran diturunkan dalam bentuk lisan dengan makna dan gaya bahasanya, artinya isi maupun redaksi Al-Quran datang dari Allah sendiri. Yang ketiga, Al-Quran terhimpun dari mushaf, artinya Al-Quran tidak mencakup wahyu Allah kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk hukum-hukum yang kemudian disampaikan dalam bahasa Nabi sendiri. Selanjutnya, as-sunnah. Pengertian as-sunnah ditinjau dari segi bahasa. Sunnah berarti as-sunnah. Pengertian as-sunnah ditinjau dari segi bahasa. Sunnah berarti cara, jalan, kebiasaan. Arti sunnah yang populer adalah at-thariqah al-mu'tadah hasanah kenatan sayyi'ah, suatu cara yang berlaku baik cara itu bersifat terpuji maupun tercela. Makna sunnah dari segi etimologi adalah identik dengan hadis, yaitu informasi yang disandarkan kepada Rasulullah SAW berupa ucapan, perbuatan, atau keizinan ketentuan Nabi. Untuk membedakan antara kedua wahyu tersebut dapat dianalisa sebagai berikut. Al-Quran secara legal dari Allah, baik teks maupun isinya. Sedangkan as-sunnah teks dari Rasul dan isinya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran merupakan mukjizat isi maupun teksnya, diperintahkan untuk dibaca, sedangkan as-sunnah bukanlah mukjizat dan tidak disunahkan untuk dibaca sebagaimana Al-Quran. 2. Macam-macam hadis as-sunnah. Dilihat dari segi bentuk, kauliyah hadis yang berbentuk perbuatan Nabi, fi'liyah hadis yang berupa perbuatan sahabat yang disaksikan atau didengarkan oleh Nabi dan Nabi tidak menegur atau menyalahkan. Dilihat dari jumlah segi orang yang menyampaikan atau meriwayatkan. Mutawatir hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya, yang karena banyak menurut akal tidak mungkin bersepakat untuk dusta. Masyhur hadis yang perawi lapis pertamanya beberapa orang sahabat atau lapis keduanya beberapa orang tabi'in, sesudah itu tersebar. Ijtihad, ada beberapa macam-macam bentuk ijtihad menurut jamhurul ulama. Apa saja yang termasuk ijtihad? 1. Qiyas, 2. Istihsan, 3. Maslahah mursahalah, 4.
sujud zariyah. Kelima, istizhab. Keenam, urf. Ketujuh, ijtihad mutlak. Kedelapan, ijtihad fi al-mahzab. Al-mahzab adalah pendapat imam tentang hukum agama. Selanjutnya adalah menjelaskan toleransi antar umat beragama. Pengertian toleransi antar umat beragama adalah konsep modern untuk menggambarkan sikap saling menghormati dan saling bekerja sama di antara kelompok masyarakat yang berbeda-beda, baik secara etnis, bahasa, budaya, politik, maupun agama. Problematika kehidupan umat beragama. Ada beberapa konflik yang menyebabkan problematika kehidupan umat beragama, yaitu satu, mereka masih belum memahami ajaran agamanya atau menyimpang dari aturan atau ajaran agama masing-masing. Yang kedua, masyarakat masih mementingkan diri sendiri atau menganggap agamanya yang paling benar. Yang ketiga, masyarakat masih bertindak semaunya tanpa mengikuti kaidah yang ada. Jadi itulah beberapa konflik umat beragama. Upaya mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Ada beberapa contoh upaya untuk menerapkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Yang pertama ada menerapkan sikap toleransi, yaitu sikap toleransi sangat diperlukan, terlebih bagi negara yang plural seperti Indonesia. Sikap ini harus ditanam sejak dini agar kedamaian dapat tercipta dan dirasakan dari masa ke masa. Hal ini juga dengan sejalan dengan nilai rahmatan lil alamin yang bertujuan menciptakan kedamaian. Yang kedua, menjauhi sikap diskriminatif. Sikap diskriminatif harus dihindari. Sikap ini dapat memicu kebencian dan ketidakadilan. Sikap diskriminatif bertolak belakang dengan nilai rahmatan lil alamin. Yang ketiga, peduli terhadap sesama. Peduli terhadap sesama merupakan salah satu bentuk lain dari kasih sayang. Sikap ini selaras dengan ajaran Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan sikap kasih sayang. Bahkan di setiap dakwahnya beliau selalu menunjukkan rasa peduli terhadap umatnya. Yang keempat, membuang sampah pada tempatnya juga salah satu sikap rahmatan lil alamin menurut ajaran Islam. Melalui hal sekecil yang membuang sampah, kita dapat menerapkan konsep rahmatan lil alamin. Membuang sampah pada tempatnya juga berarti menyayangi lingkungan atau hablum minal alam. Sayangnya kita masih menjumpai beberapa konflik yang membuktikan konsep rahmatan lil alamin tidak diterapkan dengan baik di Indonesia. Masih banyak, apalagi oknum. Selanjutnya menjelaskan tentang politik dalam Islam. Politik dengan istilah siyasah. Jika yang dimaksud politik adalah siyasah mengatur segenap urusan umat, maka Islam sangat menekankan pentingnya siyasah. Bahkan Islam sangat mencela orang-orang yang tidak mau tahu terhadap urusan umat. Tetapi jika siyasah diartikan sebagai orientasi kekuasaan, maka sesungguhnya Islam memandang kekuasaan hanya sebagai sarana menyempurnakan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Islam hanya menjadi sarana dalam masalah kekuasaan. Sebagai orang seringkali menilai istilah politik Islam diartikan sebagai politik menuju perspektif Islam. Hal itu sebagai bentuk kewajaran karena dalam dunia nyata kita selalu disuguhkan praktik politik yang kurang atau sama sekali menyimpang dari ajaran agama Islam. Sehingga muncul pertanyaan, apakah politik Islam itu ada? Apakah Islam punya konsep khusus tentang politik yang berbeda dengan konsep politik pada umumnya? Sampai batasan tertentu, Islam memiliki konsep yang khas tentang politik. Akan tetapi tentu saja Islam tetap terbuka terhadap berbagai konsep politik yang senantiasa muncul untuk kemudian bisa melengkapi konsep yang sudah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan konsep Islam yang sudah ada. Tujuan politik dalam Islam yaitu untuk membangun sebuah sistem pemerintahan dan ketatanegaraan yang tegak, dan pastinya sistem pemerintahan dan ketatanegaraan itu dibangun dengan berlandaskan pada hukum dan syariah agama Islam. Prinsip politik dalam Islam berhubungan dengan kemaslahatan umat. Kekuasaan mutlak adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diberi amanah sebagai khalifah untuk mengatur alam ini secara baik. Pengangkatan pemimpin didasari atas prinsip musyawarah. Ada berapakah prinsip dasar hukum dalam Islam? Ada beberapa. Prinsip hukum Islam meliputi prinsip-prinsip umum dan prinsip-prinsip khusus. Prinsip umum ialah prinsip keseluruhan hukum Islam yang bersifat universal. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada salah kata mohon dimaafkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.